Halo, saya Selvi Oktaviani, mahasiswa program studi pendidikan Universitas Terbuka dengan NIM 857525744. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Automated Online Protocoling atau AOP, yaitu teknologi pengawasan ujian daring yang saat ini semakin banyak digunakan oleh perguruan tinggi untuk menjaga integritas akademik. Pembahasan akan mencakup pengertian AOP, manfaat, risiko, atau tantangan yang mungkin muncul, analisis berdasarkan teori difusi inovasi Rogers, serta strategi difusi inovasi yang dapat diterapkan di Universitas Terbuka. Automated Online Protocoling atau AOP adalah sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk memantau aktivitas peserta selama ujian berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh TUESIS 2022 bahwa sistem ini dapat menggunakan kamera, mikrofon, perekaman layar, serta algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi perilaku yang dianggap tidak wajar selama ujian, seperti orang lain di ruangan, perpindahan pandangan yang berlebihan, atau penggunaan perangkat tambahan yang tidak diizinkan. Dalam konteks pendidikan jarak jauh, AOP menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa proses asesmen tetap berjalan secara jujur dan adil, meskipun dilakukan dari lokasi yang berbeda-beda. Universitas Terbuka sendiri telah mengembangkan sistem asesmen daring berbasis web dan pengawasan online untuk melayani mahasiswa yang tersebar di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Pertama, membantu menjaga integritas akademik dengan mengurangi peluang terjadinya kecurangan selama ujian daring yang diungkapkan oleh Adnan 2016. Yang kedua, sistem ini memungkinkan pelaksanaan ujian secara lebih fleksibel karena mahasiswa tidak harus datang ke lokasi tertentu untuk mengikuti ujian. Yang ketiga, AOP dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan asesmen karena proses pengawasan dilakukan secara otomatis dengan bantuan teknologi. Keempat, sistem ini mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas dan dapat menjangkau mahasiswa di berbagai wilayah tanpa mengurangi standar penilaian akademik. Dengan kata lain, AOP membantu perguruan tinggi menjaga kredibilitas hasil asesmen di era digital. Meskipun memiliki banyak manfaat, AOP juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah privasi dan keamanan data. Mahasiswa sering merasa khawatir karena sistem mengakses kamera, mikrofon, serta merekam aktivitas selama ujian. Selain itu, masih terdapat kemungkinan kesalahan deteksi oleh sistem kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi perilaku normal sebagai tindakan mencurigakan. Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua mahasiswa memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil untuk menjalankan sistem protocoling secara optimal. Penelitian Balas 2021 menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih memiliki persepsi yang beragam terhadap penggunaan online protocoling, terutama terkait kenyamanan dan privasi selama ujian. Karena itu, penerapan AOP perlu memperhatikan aspek teknologi, etika, dan pengalaman pengguna secara seimbang. Menurut Rogers, penerimaan suatu inovasi terjadi melalui 5 tahap utama. Yang pertama adalah knowledge, yaitu ketika calon pengguna mulai mengenali inovasi. Dalam konteks AOP, mahasiswa dan dosen perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai tujuan, cara kerja, manfaat, dan kebijakan penggunaan sistem. Tahap kedua adalah persuasion, yaitu pembentukan sikap terhadap inovasi. Pada tahap ini perlu dijelaskan bahwa AOP bertujuan menjaga kejujuran akademik serta dilengkapi mekanisme perlindungan data pribadi. Tahap ketiga, decision, yaitu proses ketika penggunaan memutuskan menerima atau menolak inovasi. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan kepada pengguna untuk menjaga sistem melalui simulasi atau uji coba. Tahap keempat, implementation, yaitu penggunaan inovasi secara nyata. Pada tahap ini diperlukan pelatihan, bantuan teknis, dan dukungan sistem yang memadai. Tahap kelima, yaitu confirmation, yaitu proses evaluasi setelah inovasi digunakan. Pengguna memberikan umpan balik sehingga sistem dapat terus diperbaiki dan disempurnakan. Melalui teori Rogers, dapat dipahami bahwa keberhasilan penerapan AOP tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada proses komunikasi dan penerimaan pengguna. Berdasarkan teori difusi inovasi Rogers, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan di Universitas Terbuka. Yang pertama, melakukan sosialisasi yang transparan melalui webinar, LMS, video tutorial, panduan pengguna, dan PAIQ, sehingga mahasiswa serta dosen memahami sistem secara menyeluruh. Yang kedua,
Membangun kepercayaan pengguna dengan menjelaskan kebijakan perlindungan data pribadi serta hasil uji coba sistem yang telah digunakan. Ketiga, menyediakan simulasi dan pilot project sebelum penerapan secara penuh agar pengguna dapat mencoba sistem terlebih dahulu. 4. Memberikan pelatihan dan layanan bantuan teknis selama pelayanan ujian. Kelima, melakukan evaluasi berkelanjutan melalui survei kepuasan, forum umpan balik, audit sistem, dan perbaikan berkala. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pengguna dan memperlancar proses adopsi Automate Online Protocoling di Universitas Terbuka. Sebagai kesimpulan, Automate Online Protocoling merupakan inovasi yang memiliki potensi besar dalam menjaga integritas akademik pada sistem asesmen daring. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada strategi difusi inovasi yang tepat, komunikasi yang transparan, perlindungan data pribadi, serta dukungan berkelanjutan kepada pengguna. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.